Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinulandari dari kelas 12 akuntansi Sekolah SMK Pancabudi 2 Medan. Nah, di ini akan membawakan presentasi tentang memahami nilai-nilai buku fiksi dan non-fiksi. Pengertian fiksi dan non-fiksi. Secara umum, fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan, sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata melainkan imajinasi dari seseorang saja. Sedangkan non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Ciri-ciri fiksi. Yang pertama, dalam cerita fiksi bersifat imajinasi dari pengarang. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Yang ketiga, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau konotatif. Yang keempat, karya fiksi tujuannya menyasarkan pada emosi dan mengesampingkan logika. Yang kelima, fiksi tidak memiliki sistematik yang baku. Yang keenam, dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer seperti artikel, skripsi, makalah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tuliskan non-fiksi berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat pembacanya tertarik. Yang ketiga, tulisan non-fiksi menyeluruhkan nalar pikiran para pembaca. Yang keempat, bahasanya bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. Jenis-jenis fiksi. Yang pertama, roman, 2 novel, 3 cerpen. Jenis-jenis non-fiksi. Yang pertama, buku harian, kedua buku ilmiah, ketiga buku teks, yang keempat dokumen desain, 5 filsafat, 6 kamus, 7 makalah ilmiah, 8 panduan dan manual, 9 sejarah, 10 surat dan lainnya. Langkah-langkah menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. A. Membaca teks ulang dalam buku. B. Memahami teks dalam buku. C. Menyimpulkan amanat yang tersirat ataupun tersurat. Struktur fiksi. Yang pertama, abstrak. Bagian ini adalah bagian opsi yang boleh ada dan boleh tidak ada. Dan bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Yang nomor 2, orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan teks cerita fiksi di sebuah novel. Yang ketiga, komplikasi. Pada bagian ini, saat-saat dimulainya suatu permasalahan, munculnya masalah dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian ini, jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Yang kelima, resolusi. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi tokoh dan menjadi akhir penyelesaian masalah. Apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan yang tidak baik. 6. Koda atau orientasi merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita yang menjadi penutup yang bersifat amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Kaidah kebahasan buku fiksi dan non-fiksi. Kaidah kebahasan buku fiksi. Yang pertama, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan sering disebut dengan metonimia. Yang ketiga, menggunakan persamaan atau smile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan suatu hal lainnya. Kaidah kebahasaan buku non-fiksi. A. Menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. B. Menggunakan yang dituliskan terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi kehidupan sehari-hari. C. Menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Ini soalnya. Yang pertama, apakah judul
judul yang lagi dibahas di presentasi ini. A. Menganalisis buku fiksi. B. Menganalisis buku non-fiksi. Menganalisis cerpen. D. Menganalisis buku sejarah. E. Menganalisis nilai buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, apakah pengertian buku fiksi secara umum? A. Fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos dan bersifat fiksi, dan itu baik. Fiksi adalah fiction, dan itu bersifat dengan fiktif, ujar Rocky. Yang B. Fiksi merupakan karangan yang bersifat kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang. Yang C. Fiksi merupakan suatu cerita naratif yang timbul dari imajinasi suatu penulis atau pengarang serta tidak mempedulikan fakta dari sejarah. Yang D. Menurut Henry Guntur Tarigan, fiksi adalah suatu karya sastra yang berasal dari hasil imajinasi penulis. E. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. 3. Di bawah ini yang bukan ciri-ciri buku fiksi adalah A. Karya logis, tujuan menyasar pada emosi dan mengesampingkan logika. B. Fiksi tidak memiliki sistematik yang baku. C. Dalam karya fiksi memiliki pesan moral dan amanat tertentu. D. Biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau konotatif. E. Tulisan non-fiksi berupaya mencapai taraf objektif tinggi dan membuat pembaca tertarik. 4. Di bawah ini yang mana ciri-ciri non-fiksi? A. Bahasanya bersifat denotatif dan tidak bermakna ganda. B. Dalam cerita fiksi bersifat imajinasi dan pengarang. C. Tulis non-fiksi berupaya mencapai taraf objektif tinggi dan membuat pembacanya tertarik. D. A dan C. E. Dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Apa saja jenis-jenis teks fiksi? A. Roman. B. Novel. C. Cerpen. D. A, B, dan C. Semua masalah. 6. Di bawah ini yang bukan jenis-jenis non-fiksi. A. Dokumen desain. B. Filsafat. C. Komus. D. Novel. E. Makalah ilmiah. 7. Apa saja langkah-langkah menganalisis buku fiksi dan buku non-fiksi? A. Membaca teks ulang dalam buku. B. Memahami teks dalam buku. C. Menyimpulkan amanat yang tersirat ataupun tersurat. D. Menyimak teks tersebut. E. A, B, dan C. 8. Apa saja struktur? A. Abstrak. B. Orientasi. C. Evaluasi. D. Resolusi. E. Semua benar. B. 9. Ada banyak jenis buku di Indonesia, mulai dari buku fiksi yang menghibur hingga buku non-fiksi yang banyak memberikan titik-titik bagi para pembacanya. A. Pengetahuan. B. Nilai kehidupan. C. Pelajaran hidup. D. Motivasi. E. Petunjuk. 10. Baik buku fiksi maupun non-fiksi memiliki tujuan sendiri untuk disampaikan kepada pembacanya, seperti saat membaca buku budidaya akan memberikan keterampilan khusus kepada A. Masyarakat. B. Pembacanya. C. Pendengar. D. Penulis. E. Penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.